Ya, mulai Mbak. Action Mbak. Dari pertama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, selamat datang di sharing ya. Lupa, sorry. Halo semuanya, selamat datang di sharing session kita hari ini. Saya Wasnia dan bersama tiga narasumber keren kita, ada Vicky, Ahmad, dan Adam. Hari ini kita bakal ngomongin topik yang sangat penting, yaitu etika akuntan profesional. Gimana kabarnya teman-teman? Baik, senang banget bisa join. Siap, semangat. Mantap, nggak sabar bahas topik ini. Oke, kita mulai dulu. Sebagai akuntan, kita punya tanggung jawab moral yang besar. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan etika akuntan profesional? Kalau menurut saya, etika akuntan profesional itu pedoman perilaku supaya akuntan bisa bekerja dengan cara yang benar, transparan, dan dapat dipercaya. Jadi nggak cuma soal teknis hitung-menghitung, tapi juga bagaimana kita bisa bersikap. Mhm. Bagus. Betul. Dan etika ini biasanya Pak Vicky merujuk pada kode etik IAPI atau ISBA Code. Di dalamnya itu ada prinsip dasar seperti integritas, objektivitas, kompetensi, profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Ya, plus ini sih etika itu bukan hanya untuk akuntan publik, tapi juga akuntan manajemen, auditor internal, sampai mahasiswa akuntansi yang sedang belajar. Karena pembiasaan sikap etis harus dibangun dari awal. Menarik. Kalau gitu, coba kita bahas satu persatu prinsip etika. Mungkin mulai dari integritas, siapa yang mau? Ya, saya izin jawab ya Mbak. Jadi Boleh. integritas itu berarti kita harus jujur apa adanya. Misalnya saat menemukan kesalahan penyajian laporan keuangan, kita nggak boleh menutupinya demi kepentingan perusahaan atau atasan. Menarik. Setuju Ada Pak tambahan? Vicky. Yang kedua ada objektivitas, artinya akuntan harus bebas dari konflik kepentingan. Misalnya kalau auditor meriksa perusahaan tempat keluarga bekerja, itu bisa mengganggu objektivitasnya. Ya, benar, Pak Ahmad. Yang lain adalah kompetensi profesional dan kehati-hatian. Akuntan harus bekerja sesuai standar profesi dan terus meningkat kompetensinya karena standar akuntansi itu selalu berubah. Oh, nah, ini yang menarik. Di dunia nyata, sering banget ada dilema etika. Bisa kasih contoh solusi nyata yang sering dialami akuntan? Contoh paling umum, Ya. tekanan dari manajemen untuk memoses laporan keuangan, misalnya menaikkan laba supaya terlihat bagus di mata investor, padahal itu jelas melanggar prinsip integritas dan objektivitas. Ada juga kasus biaya gratifikasi. Kadang auditor dikasih hadiah atau fasilitas supaya lunak saat pemeriksaan. Ini bisa mengganggu independensi auditor. Atau dilema saat klien meminta agar transaksi tertentu diatur supaya pajaknya lebih kecil. Meski tidak ilegal, tapi bisa mengarah ke agresivitas pajak yang melanggar etika kalau dilakukan berlebihan. Kalau kita berada dalam situasi seperti itu, apa langkah yang harus diambil seorang akuntan? Pertama, kembali ke prinsip etika profesi. Kalau tindakan itu bertentangan dengan integritas dan objektivitas, ya kita tidak boleh melakukan. Oke, bagus. Kedua, konsultasi ke atasan atau komit etika internal. Jangan memutuskan sendiri kalau situasinya kompleks. Dan yang penting semua harus didokumentasikan. Kalau nanti ada pemeriksaan, kita punya bukti bahwa kita sudah melakukan langkah yang benar.
Wah, pembahasannya lengkap banget. Mulai dari definisi, prinsip etika, sampai contoh dilema dan cara penyelesaiannya. Sebelum kita tutup, ada pesan singkat. Kalau dari saya, satu ya Mbak, etika itu fondasi Hmm? utama profesi akuntan. Tanpa etika, keahlian teknis nggak bakal ada artinya. Selanjutnya ada kredibilitas profesi dibangun dari perilaku setiap akuntan masing-masing, Pak. Oke, jadi kalau dari saya biasakan bersikap etis dari sekarang walaupun kita masih mahasiswa. Itu sih. Setuju banget. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Semoga diskusi hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Terima kasih. Ada, terima Bye-bye. kasih.